Kasus pelecehan terhadap 3 mahasiswi Pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual pada seorang mahasiswi. Bukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Di tengah gemerlapnya kampus, di balik bangunan-bangunan yang menyimpan cerita-cerita sukses dan prestasi. Terdapat pula bayang-bayang seringkali terlupakan. Ketika mahasiswa berlalu di lorong-lorong yang ramai, beberapa di antara mereka menyimpan cerita yang tidak dikenal. Di mana keamanan dan integritas mereka dirampas oleh orang-orang yang merusak. Itulah realitas pahit yang kadang tersembunyi di balik sorotan prestasi akademik dan kehidupan sosial yang ceria. Hai Sobat UB, pasti kalian tidak asing dengan kata pelecehan seksual, bukan? Yap, benar sekali. Banyak kejadian seksual yang mungkin terjadi di sekitar kita dan berbagai macam bentuk yang mungkin diri kita sendiri tidak kita sadari. Dan juga mungkin orang lain atau siapapun bisa melakukannya. Bagaimana kondisi di Universitas Brawijaya ini tentang kondisi pelecehan seksual? Apakah aman atau malah semakin runyam? Perkenalkan, nama saya Kun dari Angkatan 22, Fakultas Peternakan. Saya Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nama saya Iskandar Zakaria, dari Fakultas Peternakan ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Kesen Gabriela Pradita dari Fakultas Ilmu Budaya. Aku Elisa namanya, dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 22. Aku dari Fakultas Peternakan Angkatan 22. Mungkin kayak menyentuh sesuatu yang nggak boleh disentuh. Tapi nggak disentuh juga sih, bisa saja dengan perkataan juga bisa. Pelecehan seksual menurut saya itu ketika seseorang dipegang-pegang, mendapatkan verbal yang menurut mereka itu dapat menyakiti batin dan fisik. Untuk pelecehan seksual itu mungkin sebuah aktivitas yang sebenarnya sering sekali terjadi di lingkungan kita, tetapi banyak juga yang kurang aware, kurang menaruh perhatian kepada fenomena itu gitu. Kalau mengalami belum pernah, kalau melihat belum pernah, kalau mendengar sering. Contohnya yang paling sering dulu ketika ada pekerja di pembangunan tembok Fapet, ada beberapa mahasiswa yang melakukan pelecehan secara verbal, yaitu catcalling. Seperti itu. Pastinya pernah sih, cuman ada mungkin beberapa yang aku nggak sadar, ataupun yang aku sadar juga ada sih. Untuk pernah mengalami itu tidak pernah ya, tetapi kalau semisal mendengar atau melihat berita-berita di sekitaran kampus itu sebenarnya udah banyak ya saya dengar, karena ya faktor lingkungan juga atau pergaulan, apalagi di Malang dikenal kayak Malang gaya bebas kan. Itu mungkin dari cara berpakaian dia, ataupun emang ruang lingkupnya dia kayak gitu. Mungkin yang pertama ya karena dari individu sendiri ya tidak terbiasa untuk mengontrol diri, terus dia kemudian tidak bisa menguasai nafsunya, kemudian mungkin pendalaman agama dan kedekatan dengan Tuhan itu juga menjadi salah satu faktor sih. Untuk pelecehan seksual di lingkungan kampus itu lebih ke kembali lagi ke pelakunya ya, dan pelakunya itu kan biasanya tidak dapat kita pungkiri, pelakunya itu template ya mungkin. Jadi biasanya dilakukan oleh kaum lelaki begitu. Nah terus kaum itu pun biasanya orang-orang yang memang sebenarnya kebanyakan ya itu orang-orang yang mungkin kurang bersosialisasi, atau mungkin orang-orang yang tertutup begitu. Jadi mungkin jauh dari pergaulan begitu. Jadi untuk faktornya sendiri, penyebabnya mungkin yaitu dari diri orang-orangnya. Cuma untuk tipikal orang-orang itu adalah orang-orang yang seperti itu. Saya ada, bahkan BEM fakultas pun menyediakan, baik dari tingkat fakultas maupun universitas menyediakan. Setahu saya di Univ ini tuh ada. Kalau menyediakan, cuma kalau menurut saya
untuk skala performa masih kurang memadai karena masih banyak sekali kasus-kasus dan penanganan juga kurang. Menurut saya sendiri tidak ya, karena kalau misalnya kita berkaca kepada kasus-kasus yang mungkin sering banget kita dengar, itu pengaruh agama itu tidak mempengaruhi untuk menghindari pelaku-pelakunya, karena yang banyak kita tahu pelakunya sendiri pun bahkan mungkin ada atau mungkin banyak ya yang berasal dari orang-orang yang agamis, orang-orang yang beragama yang sangat-sangat ya agamis gitu. Jadi kalau untuk agama, sebenarnya agama itu mungkin bisa, tapi harus disesuaikan dengan bagaimana society itu bersosialisasi. Karena kalau misalnya agama doang nggak bisa sendirian gitu, jadi harus disamakan berjalan bersamaan gitu. Tentu, karena dalam agama yang saya tahu agama manapun mengajarkan adab ya, dan tentunya pelecehan seksual itu tidak sesuai ya, berjalan dengan moral yang ada, sehingga tentu agama mengajarkan kita untuk berusaha berperilaku sejalan dengan moral, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan moral seperti pelecehan seksual itu diajarkan untuk dihindarkan. Dan semakin kita taat kepada agama, semakin juga kita menjauh daripada kegiatan yang seperti itu. Menurut aku sih itu bisa banget ya, apalagi kalau misalkan dia berpakaiannya benar-benar yang kayak emang tertutup, itu bisa banget sih. Oke, untuk sejauh ini kalau misalkan kita bilang aman, pastinya belum aman karena masih banyak ditemukan beberapa kasus kekerasan seksual. Untuk yang mengajukan pengaduan ke P3M itu sendiri, itu banyak kekerasan seksual dalam bentuk KBGO, yaitu kekerasan seksual berbasis gender online gitu. Kemudian sisi yang kedua, kalau berbicara tentang pelecehan seksual dalam pandangan Islam, itu akan lebih luas pembicaraannya, bahkan mungkin sisi-sisinya dari apa yang dipahami oleh masyarakat umum hari ini yang dinamakan pelecehan seksual gitu. Kalau sekarang umumnya. Kemudian kan berzina itu ada dua kategori berzina. Berzina yang muhson itu diranjam, berzina yang belum muhson itu didera 100 kali, dijilid 100 kali, itu kalau dalam undang-undangnya gitu. Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus kerap menunjukkan keberpihakan pada korban sangat minim. Kampus cenderung tidak mampu bersikap maju menyikapi kasus kekerasan seksual. Mengapa kampus sulit mencegah kekerasan seksual dan memihak korban?